Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wirdayanti dengan NIM 5041842. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari pertemuan 1 sampai 13 dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, saya akan memulai penjelasan dari kelompok pertama. Di sini kelompok pertama membahas tentang laporan keuangan serta pihak-pihak yang berkepentingan dan juga neraca atau balance sheet. Nah, laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca laporan laba rugi dan laporan sumber dana penggunaan. Dalam praktiknya, laporan oleh perusahaan tidak dihadiri oleh serampangan, namun harus dibuat dan disusun sesuai dengan persyaratan atau standar yang berlaku dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan di antaranya ada pemilik perusahaan itu sendiri, manajer perusahaan, kreditur, pemerintah, dan investor. Nah, pembahasan selanjutnya adalah neraca atau balance sheet. Di sini neraca itu melaporkan aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pada suatu tanggal tertentu neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta untuk menghitung tingkat pengembalian aktiva atas laba bersih. Fungsi dari neraca ini sendiri pada intinya itu untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan juga berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, pertemuan untuk kelompok 2, di mana membahas tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta pajak penghasilan. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menurut James C. Van Horn yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Yang kedua itu laporan perubahan modal. Menurut Wikipedia, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto penghasilan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pertemuan kelompok 3. Yang pertama itu membahas tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Analisis BEP atau Break Even Point sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba. Khususnya informasi mengenai jumlah penjualan, minimum, dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian. Pembahasan dari kelompok 3 yang selanjutnya adalah hubungan antara volume, biaya, dan laba. Nah, analisis BEP ini adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam unit atau rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Nah, dengan mengetahui break-even ini, diharapkan pada volume penjualan, berapa perusahaan mencapai titik impasnya, yaitu tidak rugi ataupun tidak ada untungnya. Analisis ini memerlukan estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan.
Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari break-even point atau BEP. Analisis break-even point atau BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut sebagai cost profit volume analysis atau CPV analysis. Break-even point sendiri atau BEP itu dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Atau dengan kata lain itu, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Selanjutnya pembahasan tentang shutdown point, di mana ini merupakan suatu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Nah, shutdown point ini menentukan suatu di mana perusahaan sebaiknya tuh ditutup. Shutdown point ini ada rumusnya, yaitu biaya tetap tunai dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Lanjut ke kelompok 4, di mana pembahasan pertama yaitu adalah pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, di mana biasanya analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Kalau investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu bisa dijadikan tempat investasi yang bagus atau tidak. Sedangkan untuk pihak manajemen sendiri menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan dan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan itu dan untuk memperbarui diri. Laporan keuangan itu sendiri dibagi menjadi beberapa yang termasuk dalam laporan keuangan utama. Yang pertama itu likuiditas, yang kedua itu profitabilitas, yang ketiga itu aktivitas, yang keempat leverage, dan kelima pasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usahanya juga akan bernilai tinggi, jadi investor pasti akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan itu. Pembahasan selanjutnya dari kelompok 5 yaitu tentang manajemen modal kerja. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja menurut Musik adalah merupakan manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset. Nah, beberapa arti penting dari manajemen modal kerja itu, yang pertama, menunjukkan ukuran besarnya investasi yang dilakukan perusahaan yang diwakili oleh utang lancar. Arti penting yang kedua yaitu investasi dalam aktiva. Piutang barang adalah sensitif terhadap tingkat produktivitas dan penjualan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang konsep dan jenis modal kerja. Nah, konsepnya itu yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, yang ketiga ada konsep fungsional. Dan modal kerja permanen itu dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Dan yang kedua itu modal kerja variabel dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklus, dan yang ketiga modal kerja darurat. Nah, pendekatan modal kerja itu yang pertama ada matching approach, yang kedua ada aggressive approach, dan yang ketiga ada conservative approach. Selanjutnya kelompok 6, di sini pembahasannya adalah tentang analisis kebutuhan modal kerja. Di sini ada beberapa rasio. Yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio yang terbagi menjadi current ratio, rasio hutang terhadap ekuitas, dan debt
total debt to total asset rasio atau rasio hutang terhadap total aktifanya. Yang ketiga adalah rasio rentabilitas yang dibagi menjadi gross profit margin, net profit margin, dan earning power to total investment. Nah, yang B adalah analisis pembiayaan modal kerja. Unsur-unsur dari pembiayaan sendiri, yang pertama itu ada kepercayaan, yang kedua jangka waktu, yang ketiga risiko, dan yang keempat balas jasa. Saya lanjutkan untuk kelompok 7, di mana pembahasannya adalah tentang motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Yang pertama itu motif memegang uang tunai, ada motif transaksi. Pada pendekatan klasik diasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang adalah sebagai alat tukar. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Keynes juga sependapat bahwa uang merupakan alat ukur kekayaan, sehingga salah satu alasan seorang memegang uang adalah untuk alasan spekulatif. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Artinya, spekulasi pada motif ini adalah spekulasi dalam pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang B adalah anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas atau perubahan seperti pengeluaran kas. Tujuan utama dari anggaran kas yaitu memberikan pandangan posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional sebuah perusahaan, menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada waktunya, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Yang keempat, bisa digunakan sebagai alat pemantau keadaan secara terus-menerus selama beberapa periode yang akan datang. Nah, selanjutnya ada dari kelompok 8 yang membahas manajemen kas dan saldo kas optimal. Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas juga merupakan suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Yang kedua itu ada saldo kas optimal, Baumol dan Miller-Orr. William Baumol adalah ekonom pertama yang menjabarkan model forma dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangannya. Yang kedua adalah model Miller-Orr. Model yang dikenalkan oleh Miller dan Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan bawah saldo kas serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan. Saya lanjutkan untuk kelompok 9 mengenai piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu. Langkah-langkah untuk manajemen piutang yaitu yang pertama kebijakan kredit yang mencakup keputusan untuk menetapkan standar kredit. Yang kedua syarat kredit atau credit term, dan yang ketiga kebijakan penagihan atau collection policy. Yang selanjutnya yaitu pemantauan piutang adalah proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan, khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola pembayaran pada pelanggan. Dibagi menjadi DSO, Days Sales Outstanding, dan schedule umur panjang atau aging schedule. Selanjutnya adalah analisis perubahan kebijakan piutang. Inti analisis adalah menentukan apakah syarat kredit yang berlaku saat ini perlu diubah atau tidak. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama itu adalah volume penjualan kredit. Yang kedua adalah syarat pembayaran atau termin. Yang ketiga adalah ketentuan pengumpulan piutang. Yang keempat adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Dan yang terakhir adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya.
Kelompok 10 membahas tentang risk return trade-off dan kebijakan piutang. Nah, risk return trade-off ini merupakan pembayaran yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya juga akan semakin besar. Dan yang kedua adalah kebijakan piutang. Kebijakan piutang ini ada beberapa langkahnya, yaitu piutang atas penjualan barang atau jasa yang diakui pada saat perusahaan telah memindahkan risiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual kepada klien atau konsumer dari invoice telah diterbitkan. Yang kedua itu setelah barang dan jasa diserahkan. Yang ketiga itu periode penerbitan invoice. Yang keempat, invoice atas barang dan jasa dibuat berdasarkan formulir berita acara serah terima yang telah direkap berdasarkan periode invoice. Yang kelima adalah perusahaan menentukan kredit polis, yaitu pemberian kredit untuk jasa barang dan jasa syarat kredit sesuai kontrak atau perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah penagihan dengan kelonggaran maksimal 30 hari. Kelompok 11 akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis persediaan. Nah, persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan. Nah, untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang suatu peralatan atau mesin tertentu. Nah, jenis-jenis persediaan itu yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua adalah persediaan bagian produk, yang ketiga adalah persediaan bahan-bahan pembantu, yang keempat adalah persediaan barang setengah jadi, dan yang kelima adalah persediaan barang jadi. Kelompok 12 akan membahas tentang manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Nah, setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang B, model-model persediaan optimal dibagi menjadi 4. Yang pertama itu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis atau Economics Ordered Quantity atau EOQ, dan 2 model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga model persediaan dengan diskon kuantitas, dan yang keempat model persediaan dengan penerimaan bertahap. Nah, yang C, reorder point. Reorder point ialah titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, mengenai sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Dibagi menjadi pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya utang dagang dan utang pajak. Yang kedua itu pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya seperti utang-utang yang diperoleh dari bank. Yang B, suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang yang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utangnya juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih ditunjukkan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi, sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Demikianlah penjelasan sedikit dari kelompok 1 sampai 13 dari saya. Maaf apabila pelafalan saya tidak pas dan juga mata saya tidak fokus ke depan, sering ke bawah. Itu karena saya juga masih sedikit-sedikit membaca dari resume-resume, dan juga maaf bila semua perkataan saya kurang jelas untuk didengar.
karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.